Di mana sih sarang musangnya? Sudah berjalan sejauh ini, kami belum juga menemukan tempat persembunyiannya. Di kampungku, musang dimusuhi oleh penduduk karena sering merusak kebun, teman. Makanya, kami sengaja datang kemari untuk menangkap binatang nakal ini. Musang termasuk dalam binatang yang suka beraktivitas di malam hari. Istilah kerennya sih hewan nokturnal. Di siang hari, musang lebih suka beristirahat di dalam lubang-lubang pohon. Nah, nggak salah lagi. Ini pasti lubangnya. Alat-alat untuk menangkap musang sudah kami siapkan nih. Salah satunya sabut kelapa. Asap sabut kelapa sangat membantu proses perburuan. Semakin banyak asap, semakin besar kemungkinan kami berhasil menangkap musang hari ini. Gancu, ayo cepat tutup lubangnya. Teman, beginilah cara kami warga Rote Barat Laut menangkap musang. Susah-susah gampang sih, tapi selalu berhasil. Karena asap sabut kelapa membuat musang merasa tidak nyaman berada di dalam sarangnya. Belum lagi suara berisik dari ketukan kayu rido. Hewan mamalia ini akan cepat-cepat mencari lubang jalan keluar dari lubang pohon. Asik, kami berhasil, teman. Sekarang target buruan kami sudah ada di tangan. Binatang mamalia mirip kucing ini bersifat arboreal atau lebih suka hidup di atas pohon. Meski begitu, sekali waktu, musang sering juga turun dan jalan di tanah untuk mencari makan. Supaya tidak merusak tanaman ladang warga, kami akan pindah ke musang ini ke tempat yang lebih aman. Kecamatan Rote Barat Laut dikelilingi lahan sawah tak ada hujan yang subur. Sawah ini hanya bisa ditanami saat musim hujan saja. Selain padi, daerah ini juga biasa ditanami sayur mayur. Tapi sayang, selain musang, binatang ternak seperti sapi dan kerbau juga sering datang dan merusak kebun sayur mamaku. Oleh karena itulah, kami harus memagari kebun untuk menghalangi ternak masuk ke dalam. Ayo, semangat kawan. Tinggal sedikit lagi nih. Kalau pagarnya sudah jadi, nggak ada lagi deh binatang yang bisa masuk dan merusak tanaman sayur mama. Mama pasti senang. Yuk periksa sekali lagi. Siapa tahu masih ada pelepah yang ukurannya tidak sama panjang. Kan pagarnya jadi kelihatan nggak rapi. Bukan hanya lahan persawahan, kampung kami juga memiliki padang penggembalaan yang sangat luas. Jadi nggak heran
Masyarakat Desa Temas, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur mempunyai banyak binatang ternak. Nama Temas berasal dari bahasa Rote kuno yang memiliki arti bulat kasih. Dulu Temas adalah bagian dari kerajaan Dengka. Namun pada tahun 1960-an, pemerintah Kabupaten Kupang menghapus wilayah kerajaan dan menggantinya dengan daerah kecamatan. Daun lontar merupakan salah satu kekayaan alam desaku yang dimanfaatkan langsung oleh penduduk. Hampir semua mama dan anak-anak perempuan di kampung kami bisa membuat anyaman seperti tikar, tas, dan kotak tempat sihir. Ya nih, ini sudah benar belum? Untuk anak laki-laki seperti kami, membuat anyaman tikar tidaklah mudah. Orang tua lebih mengharuskan anak perempuan untuk belajar menganyam daripada anak laki-laki. Kami bantu sebisanya saja ya. Aku sudah tidak sabar ingin segera membawa tikar ini ke tempat paman. Menunggang kuda dengan telan tikar adalah salah satu tradisi warga Pulau Rote sejak lama. Pamanku adalah salah satu penunggang kuda terbaik di kampung kami. Jadi nggak salah deh kami berlatih dengannya. Kunci utama menjadi penunggang kuda adalah memiliki keberanian. Juga bisa menjaga keseimbangan dan selalu menjaga komunikasi dengan kuda yang kita tunggangi. Rasa deg-degan biasa muncul, apalagi kalau kuda bergerak tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi aku tidak boleh panik, harus tetap tenang. Itu pesan paman. Aku harus uji keberanianku. Aku yakin aku pasti bisa. Berhasil! Aku bisa mengarahkan kuda sesuai dengan yang aku inginkan. Ayo, siapa yang mau aku bonceng naik kuda? Selain menjadi alat transportasi, dulu kuda juga menjadi penanda kekayaan dan kekuasaan seseorang. Misalnya saja, saudagar kaya sudah pasti memiliki kuda dalam jumlah yang sangat banyak. Sekarang, kuda adalah salah satu jenis binatang ternak yang banyak digembala di padang rumput di sekitar kampung. Teman, aku senang sekali. Bapak meminta kami pergi jaga kerbau di padang rumput. Sambil menjaga kerbau di sana, aku juga bermain karena tempatnya bagus dan cocok untuk bermain apa saja. Biar bermain di padangnya makin seru, ada yang nggak boleh ketinggalan nih. Yups, peluit dari kayu damar. Pakai tempat anak. Jenis kayu damar merah seperti ini banyak tumbuh di sekitar padang rumput yang memiliki kandungan air cukup.
bagus ya. Batang muda dengan kulit yang lunak biasanya lebih mudah dibentuk daripada batang yang sudah keras. Peluit dari batang damar ini biasanya digunakan para penggembala untuk menggiring binatang ternaknya. Makanya, peluit ini terkenal dengan sebutan peluit gembala. Bagian terpenting dari peluit ini terletak pada kulit batang damar. Sumber suara yang dihasilkan berasal dari kulit batang damar yang dibentuk menyerupai lubang pipa. Proses yang paling sulit adalah menjaga kulit damar agar tidak pecah atau retak saat dipotong. Nah, jadi deh. Gampang kan, teman? Damar memiliki banyak kegunaan. Selain menjadi bahan utama untuk membuat peluit gembala, getah tanaman ini juga berguna untuk mengobati sakit diare dan luka akibat teriris pisau. Talaklah pasang kita pun. Anak dari anda rokos dan. Talaklah pasang kita tanya. Hebat, Dance bisa bikin sendiri. Suara peluit buatan Dance keren juga. Suaranya nyaring. Oh iya teman, besar kecilnya suara peluit ini tergantung dari ukuran batang damar yang digunakan. Biasanya peluit dengan ukuran batang besar akan menghasilkan suara yang besar. Sedangkan peluit dengan batang kecil biasanya memiliki suara yang kecil tapi nyaring. Ayo sobat, jangan males-malesan dong jalannya. Sebentar lagi kita sampai kok. Sebenarnya jarak Padang dengan kampung tidak jauh. Hanya saja kami harus melintasi beberapa hutan kecil terlebih dahulu. Wah, kebetulan nih. Ada buah sabuak atau buah lontar. Warga Pulau Rote biasa menggunakan buah lontar matang untuk memandikan binatang ternak. Ayo kawan, kita lanjutkan perjalanan. Teman, kampung kami mempunyai luas wilayah kurang lebih 500 km persegi. Lebih dari 1/3 luas total wilayahnya adalah padang rumput. Tapi itu dulu. Pada akhir tahun 1990-an, ramai-ramai warga sepakat untuk membuka lahan pertanian di atas padang rumput yang ada. Akibatnya, luas padang rumput di desa kami semakin berkurang. Saat ini, warga desa memanfaatkan sisa padang yang ada untuk tempat penggembalaan binatang ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Susah sekali menggiring ternak-ternakku ini ke danau. Beruntung ada Yani, Dance, dan Rido yang membantu. Kalau tidak, aku pasti kewalahan menggiring kerbau sebanyak ini. Ayo kerbau-kerbauku, mandi dulu. Malah kabur. Sedikit lagi kawan, kita pasti bisa bawa kerbaunya ke danau. Tiup lebih kuat lagi peluitnya kawan. Syukurlah, akhirnya kami berhasil.
mari kita siapkan perlengkapannya. Teman, buah lontar yang sudah matang mengeluarkan aroma khas yang sedap. Bukan hanya itu, serat serabut buah lontar juga memiliki fungsi membersihkan kotoran. Gak heran deh, kakek dan nenek buyut kami biasa memanfaatkan buah ini untuk mandi. Sekarang kami sudah siap bermain air dengan kerbau. Harus pelan-pelan ya teman. Maklum saja, mereka terbiasa digembalakan liar di padang rumput. Jadi jarang ada di dekat manusia. Tuh, betul kan? Semakin kami mendekat, mereka akan semakin takut. Untung saja kerbauku yang satu ini sudah dipasang tali. Jadi kami bisa dengan mudah memandikannya. Nah teman, kerbaunya sudah mandi. Sekarang giliran kami yang mandi. Ayo, siapa yang mau ikut? Tenda Eal atau Danau Eal ini adalah danau buatan yang dibuat khusus untuk saluran irigasi lahan persawahan desa Temas. Setelah puas bermain air, sekarang saatnya kami melanjutkan petualangan. Buah yang sedang kami cari namanya alanggiti. Tanaman ini banyak tumbuh di sekitar desaku. Teman, buah alanggiti banyak tumbuh di tanah berbatu di sekitar pekarangan rumah. Tanaman ini tumbuh sepanjang tahun, tapi hanya berbuah di musim penghujan saja. Dalam tradisi adat Rote, daun alanggiti sangat berguna. Bahkan ada beberapa upacara adat yang harus menggunakan daun tanaman kerdil ini. Uniknya, pada musim kemarau, di saat banyak tanaman lain kering dan mati, tanaman ini tetap hidup dan berdaun subur. Tanaman ini memiliki banyak khasiat. Selain untuk upacara adat, getah buah alanggiti bisa dijadikan untuk campuran membuat minuman khas Rote. Teman, ini adalah markas petualangan kami. Kami bisa datang kemari setelah selesai bermain atau selesai menggembala kerbau. Seperti hari ini, aku sengaja mengajak Rido, Yani dan Dance datang kemari untuk membuat hombo ambau. Bahan untuk membuatnya adalah susu kerbau, gula air, dan yang pasti getah buah alanggiti yang tadi sudah kami petik. Cara membuatnya gampang sekali. Kami hanya perlu mencampur semua bahan yang sudah kami siapkan. Setelah semua bahan larut dan tercampur menjadi satu, minuman sehat ini bisa langsung dinikmati. Sama-sama deh, teteh sama-sama. Rasanya, enak bukan main. Hombo ambau atau yang dalam bahasa Indonesia berarti campuran susu kerbau ini sangat cocok dinikmati sambil menjaga binatang ternak. Susu kerbau segar yang bercampur
dengan manis gula air, seketika matang dengan larutan getah buah alang giti. Malah nak mana? Kami sangat suka dengan minuman sehat ini. Terus jaga dan sayangi alam sekitar kita ya teman. Salam bocah petualang.